Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam rangka mengikuti asesmen atau penjelasan daripada salah seorang guru penggerak GP di SMP Negeri 7 Mandau ini oleh Bapak Rizal SPD MM. Salawat dan kirim salam dan lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Misal SPD kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali di ruangan politik dalam rangka presentasi dari guru CGP kita Pak Rizal yang bertema budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan uraian dari presentasi Pak Rizal. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya mengharapkan kepada Bapak Ibu yang masih muda, setelah Pak Rizal ini nanti untuk CGP dan lulus menjadi GP, guru yang lain yang muda segera menyusul Bapak Ibu, karena ini ilmunya sangat banyak dan bermanfaat. Jadi sekali lagi Ibu menyampaikan kepada Bapak Ibu, guru-guru yang masih energik, yang masih muda-muda dan masa kerjanya masih lama, nanti mendapat berilmu dari Pak Rizal, dan Pak Rizal sebagai calon GP berkenan untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman sejawat. Doa akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan kepada kita semua. Untuk diketahui Pak Am ini merupakan angkatan yang ke-10. Jadi mari kita bersama-sama mendengarkan paparan daripada asesmen ini yang berjudul budaya positif. Ya, kepada Pak Am kami persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih pada Pak John sebagai protokol. Baiklah, saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di Laportik ini dalam guru penggerak angkatan 10. Baiklah, selanjutnya selawat dan salam buat kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Majelis Guru yang berkenan memenuhi undangan kami, yaitu presentasi dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi Bapak Ibu yang untuk diketahui, setelah mengakhiri pembelajaran modul 1.4 ini kami dianjurkan untuk membuat video tentang bagaimana seorang CGP itu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya. Jadi saya di sini berdiri bukan saya orang pintar, tidak, ya. Saya yang lebih hebat dari Bapak Ibu tidak, tetapi kita semua sama berkolaborasi. Jadi berkolaborasi itu ada tim pombel jauh dari perkotaan, tapi kita tetap ya mendapatkan informasi berkenaan tentang pendidikan. Jadi ini pembelajarannya ini tentang budaya positif ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Jadi budaya positif itu bagaimana sekolah kita ini tetap berjalan kondusif, aman dan nyaman. Yang pertama itu dari pihak guru, kita dari pihak guru ini saling
membantu, saling berkolaborasi, saling menunjuk. Nah, ini dari budaya positif. Budaya positif itu terdiri dari, ya, maksud kami sebelum membahas yang 5 ini, ada garis besar itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di bawah ini. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol restitusi. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya, segi juga restitusi. Jadi inilah materi-materi yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, disiplin positif. Jadi kata disiplin itu kita sudah tahu ya. Disiplin dalam segala hal, dalam kehadiran. Biasanya kalau kita mengajar di kelas kan Bu, ada itu keyakinan kelas yang kita terapkan kepada anak. Contohnya, bagi anak bapak atau ibu, seperti yang saya, anak bapak kalau tidak hadir, ya, sampai batas waktu bapak masuk, bapak kasihkan konsekuensinya. Kamu harus mencatat 5 kalimat, itu konsekuensinya. Atau kita berikan hukuman kepada anak. Nah, kalau ia melanggar keyakinan kelas yang kita tentukan kepada mereka. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi di sini kalau kita memberikan hukuman kepada anak, ya, kita harus memberikan yang terbaik, memberikan pendidikan cara menghukumnya. Jangan kita mentang-mentang guru, nah kita seenak saja kepada anak kita. Jadi tujuan kita datang mengajar di sini demi anak kita, ya. Anak kita itu, anak murid kita itu kita rangkul. Maka CGP ini sebenarnya adalah menuntun peserta didik menjadi insan yang baik. Jadi artinya kita mendidik anak kita itu supaya mereka itu jadi baik dengan arahan yang kita berikan. Jadi ada rasa motivasi kepada mereka itu untuk nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita. Nilai positif itu lebih ke arah disiplin diri yang menumbuhkan mengontrolkan diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin diri itu dapat membuat mereka memahami dan menyadari berdasar motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi kita memberikan motivasi kepada anak kita itu berarti ada rasa tanggung jawabnya. Ini semua sudah kita terapkan Bapak Ibu di kelas. Nah, kita ajak anak kita disiplin dalam pakaian, disiplin dalam waktu masuk kelas dan pulang, dan mentaati aturan-aturan yang diterapkan di sekolah. Jadi ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi perilaku manusia menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak kita itu kalau kita berikan hukuman jangan di depan kawannya. Contohnya kita panggil anak itu, kita hukum disuruh yang untuk sampah, sehingga ada motivasinya down, malu dia. Jadi baik kita bawa ke ruangan kayak mirip-mirip pelajaran BK ya, Bu Cika, ya. Jadi kita berikan hukuman kepada anak kita itu tidak boleh kita mempermalukannya di depan kawannya. Ya. Yang terlambat. Nah, jadi nanti ada 3 poin Pak yang terlambat. Contohnya ini ada hukuman, ya. Hukuman
Terus ada validasi namanya, validasi kesalahan mereka dan keyakinan kelas. Jadi huruf firman itu Pak, kita berikan kepada mereka itu mengajak mereka, kita sebagaimana posisi kita, ya, apakah kita sebagai manajer, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pemantau, apakah kita sebagai teman. Ini ada 5 ya. Kalau kita sebagai penghukum, kita hukum aja, tidak tahu mau siku apa terjadi di depannya. Kamu terlambat ya. Contohnya, anak itu tidak memakai sepatu yang ditentukan sekolah, sepatu yang putih. Jadi, kamu memakai sepatu putih ya, kamu harus hukum, buang sampah, bersihkan WC. Jadi kita sebagai guru, sebagai hukum. Ada lagi guru itu sebagai teman, ya. Teman seperti apa? Kalau anak itu bersalah pakai sepatu putih, nah kenapa kamu pakai sepatu putih? Nah, ya, besok usah pakai ya. Ya Pak. Kalau kamu pakai nanti akan kena marah sekolah. Kamu kan sayang bapak kan? Nah itu kalau guru sebagai teman. Nah, ada guru pemantau. Nah, guru yang memantau ini ditengoknya anak itu kan, dipantaunya dia memberikan nasihat. Nah, kalau kamu nanti seperti ini, kamu tidak akan naik kelas, ya. Harus kamu perbaiki lagi kesalahan-kesalahan kamu ini. Yang paling penting di sini adalah yang paling penting adalah manajer. Jadi guru calon penggerak itu adalah pemimpin dalam pembelajaran terhadap anak. Nah, jangan kamu ya pakai sepatu putih ke sekolah. Coba dulu, kamu ada sepatu kamu yang hitam nggak? Nggak ada Pak. Besok bilang sama mama kamu ya, sekolah itu wajib mematuhi aturannya. Nah sekarang bagaimana kamu? Masuk sekolah atau tidak? Tanya sama anak. Bapak maunya kamu ke sekolah. Bagaimana solusinya kamu ke sekolah? Tidak memakai sepatu putih. Jadi manajer itu memimpin. Jadi bapak ibu semua sudah memimpin kepada anak kita. Jadi calon guru penggerak itu berimbasnya kepada anak. Jadi kata orang guru penggerak itu calon kepala sekolah, saya nggak tahu nggak pernah sampai ke situ pikiran kita. Cuman kita beda ya. Dulu waktu sebelum calon guru penggerak itu saya marah kalau anak itu kalau nggak mau nulis, hati kita dongkol. Kenapa kamu mau nulis? Bapak tak terima. Kalau tulisnya jelek nanti saya nggak terima seperti ini, dikoyak hukumnya. Itu nggak boleh. Kita tanya bagaimana? Ya. Jadi nanti fungsi guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi ada 5 poin kita itu. Mana yang bagus? Yang paling banyak juga ada yang menganggap siswa itu sebagai teman. Coba kalau sebagai teman itu kita yang nanti yang nggak enaknya, ya kurang hormat guru sama kita. Maksud kami anak itu kurang hormat sama guru, ya. Contohnya kalau kita banyak orang seperti itu. Jadi kita yang kalau bahasa apa dilayaskan, dilecehkan sama anak-anak kita. Jadi nggak bagus juga ya. Yang paling bagusnya adalah manajer. Lanjut, posisi kontrol di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol manajer. Oke, lanjut. Sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kalau kita sebagai manajer bagi keharusan kita ada solusinya. Seperti yang sampaikan tadi, kalau sepatunya yang putih, apa solusinya? Harus ada jalan keluar bagi kita supaya anak kita sekolah dan kita tidak dimarah. Bisa jadi kita sebagai wali kelas ya melengkapi administrasi yang sangat banyak. Tapi kalau hati kita
sabar, makanya disuruh kita sebagai guru itu, kamu siap jadi guru nggak? Kalau kamu siap jadi guru, kamu harus sabar menghadapi tindakannya. Maksudnya apa yang ada di sekolah ini, menghadapi kepala sekolah, menghadapi guru kita, menghadapi anak-anak yang luar biasa, itu sangat sulit bagi kita untuk berbuat sabar. Tapi kita ada balasannya ya. Bagi orang yang sabar itu akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Nih, lanjut. Manajer ya. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Biasanya ibu kalau bapak itu kalau ngajar itu buat ada keyakinan kelas. Anak-anak ada ya. Sebelum kita belajar, kita buat keyakinan kelas dulu ya. Kamu pertama mendengarkan apa yang keyakinan kelas kepada anak kita. Sehingga tadi saya ujian itu juga kok. Kita sebelum ujiannya buat dulu keyakinan kelas ya. Apa tuh Pak? Yang pertama tidak boleh ikut. Kalau yang kedua tidak boleh nyontek. Yang ketiga kalau kamu sudah selesai nanti ujian, kamu tidak boleh kesana kesini atau ribut. Baik Pak, boleh kita mulai lagi nih ujiannya? Boleh Pak. Itu namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah itu lebih besar ya. Keyakinan sekolah itu kalau kita sebagai guru mematuhi ya aturan ketentuan seperti berpakaian ya, terus mengikuti arahan kepala sekolah kita. Dan kalau ada seandainya guru kita yang minta bantuan ya, kolaborasi, kita bantu. Seperti itulah. Kita kan banyak masalah itu. Contohnya semalam kami bikin video itu, dia mengerjakan tugas. Nah, saya panggil, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, saya nggak bisa mengerjakan tugas Pak, saya nggak tahu apa maksudnya nih, apalagi bahasa Inggris. Nah, jadi kita sebagai guru itu memberikan solusi, kita carikan teman sejawatnya yang bisa bantu ya, teman kita ya, bantu kawan kamu ya. Nah ini menstabilkan aktivitas. Validasi tindakan yang salah. Kalau dia bersalah, dia harus bertanggung jawab. Nah, kita berikan hukuman yang tidak berat bagi dia. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Tahu kamu enggak? Yang tidak mengerjakan tugas itu adalah perbuatan yang salah. Jadi kamu tidak boleh tidak melakukan atau tidak mengerjakan PR. Ya, itu tanggung jawab kamu. Lanjut. Ini apanya ya? Uraian-uraiannya. Bagi guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, validasi ya. Validasi ini adalah penjelasan ketentuan yang benar atau tidak. Contohnya juga ada anak makan di dalam kelas. Bapak Ibu, kalau anak makan dalam kelas gimana ya? Biasa atau biarkan saja makan kenyang-kenyang ataupun dilarang ya. Ya itu kan sudah apa kita komit kita sebagai guru. Jadi kalau ada anak makan kita tegur. Nah, kenapa kamu makan? Ini kan sedang belajar. Kita tegur dia dan tidak sampai di situ saja, kita panggil di ruangan kita. Kenapa kamu makan? Kalau seandainya dia tidak bisa sarapan di rumah, Pak, saya nggak sarapan loh Pak di rumah. Maksudnya saya nggak sarapan di rumah, makanya saya makan di kelas. Tahu kamu nggak? Yang kamu buat itu, yang kamu lakukan itu sudah menyalahi tindakan kelas. Kamu tidak boleh lakukan itu lagi ya. Nah, jadi kita berikan tindakan bersalah seolah-olah dia itu merasa kesalahannya. Kalau kita biarkan saja, nah itu biasa itu makan nggak apa-apa itu. Jadi nggak ada nilai kita di depan anak-anak. Kita tegur dia. Jadi hari berikutnya dia nggak marah takut ya.
kita sebagai guru itu mengedepankan anak. Kalau anak itu ada dispensasi, ya kita berikan keringanan bagi dia, karena kita tidak tahu kalau nggak minum obat, kalau makan dia kambuh sakitnya. Itu ada kemarin anak itu, ya kenapa ada masuk kemarin dia? Anak itu dia permisi, Pak, saya sarapan itu kambuh Pak ya. Kenapa? Saya sakit loh Pak, kalau nggak makan saya nanti kambuh mas saya. Silakan nak ya, kasih waktu menit cukup lama. Jadi ada timbul keakraban antara murid dan gurunya. Sayang ini, baik kali Bapak ini. Jadi kan kita sekolah ini kan sekolah kita bersama. Kita sayang sama anak, anak juga sayang sama kita. Cukup demikian pemaparan kami pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebenarnya ini sudah kita jalankan di sekolah ya, di kelas kita masing-masing. Semoga pencerahan yang kami berikan ini bisa memberikan masukan pada Bapak Ibu guru, yang terutama kita mendidik anak sekolah kita ini supaya dia menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, pada kita semua, dan imbalan pahalanya yang Allah akan berikan kepada kita semua. Amin. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tanah bapak semua. Sehat. Mudah-mudahan bapak semua sehat dalam keadaan sehat. Pertama-tama puji syukur dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita bisa belajar yaitu budaya positif. Budaya positif itu adalah sesuatu kegiatan atau aktivitas yang membuat kita nyaman di sekolah. Tidak ada lagi aktivitas yang membuat kita merasa bahwa kita tersakiti dengan keadaan, baik guru maupun teman-teman kita semua. Seperti bullying yang kemarin ya, yang sampaikan itu, kita tidak boleh menyakiti teman kita. Nah, di sini ada budaya positif, ya. Budaya positifnya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Seperti contohnya peraturan kelas. Nah, contohnya apa peraturan kelas yang ada di sini? Apa kata peraturan yang ada di kelas? Tidak boleh membuli kelas. Nah, tidak boleh menyolong pena, tidak boleh makan dalam kelas, itu peraturan di dalam kelas. Nah, peraturan itu kita ubah dengan kata-kata keyakinan. Saya yakin dalam hati kita bahwasanya kalau makan dalam kelas berarti kita termasuk tidak menghargai lain. Nah, keyakinan kelas itu menghormati, menghargai, disiplin, bekerja, diterima dan memiliki. Dilarang makan di dalam kelas. Mana yang cocok keyakinan ini? Dilarang, coba menghargai. Kita menghargai. Nah, kalimatnya kita tulis, saya meyakini ya bahwa saya harus menghargai orang yang ada dalam kelas, baik teman, baik guru, berarti tadi saya yakin dalam hati. Kita dalam hati kita aja, di dalam hati kita tulis, yang kita tulis menghargai sesama teman dan guru. Nah, itu keyakinan kelasnya. Nah, contohnya kawan selamat ya, selamat hadir, maka termasuk itu disiplin, keyakinan kelas. Apa yang cocok itu kalimatnya? Kalau teman kamu terlambat, ya apa kata yang cocok? Jangan menggunakan kata disiplin.
ke sekolah tepat waktu. Kita harus disiplin. Contohnya juga itu semua adalah keyakinan kelas. Nah, sekarang anak bapak boleh membuat kalimat sesuai yang ada di sini, ditambah dengan kalimat yang baku. Contohnya tadi, ya, contohnya tadi di saat kamu makan dalam kelas, kita ya menghargai sesama teman dan menghargai guru. Kita tidak boleh terlambat. Ya, itu semua adalah keyakinan dan keyakinan. Nah, sekarang bapak kalian ini, kamu kok bisa membuat keyakinan kelas ya, atau peraturan yang tidak menggunakan dilarang. Ya, tidak ada kata-kata dilarang. Yang 5 ini boleh kamu padukan dengan kegiatan kamu yang lain. Nah, bapak kalian ini boleh tulisnya di samping lihat. Macam ini, kamu tulis itu, tempelkan di sini aja. Oke, silakan. Nanti ditempel ini di dinding di sebelah ini. Kalimat kamu itu tidak di bagian sebelah putih. Tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang. Tidak boleh menggunakan kata harus. Ya, bagaimana cara kamu buat kalimat itu bagus? Tidak menggunakan harus. Ya, tetapi saya meyakini, ya, saya meyakini bahwa, nah ini dalam hati kamu aja, saya tulis, keren, ya, saya meyakini bahwa, ya, menghargai, ini contoh ya, sesama teman. Contoh tadi kamu nampak teman kamu ya, angkat ya. Lanjut menggunakan satu aja, pilih satu aja. Boleh menghormati, menghargai, disiplin, bekerja, terima. Contohnya bekerja. Nanti ya Pak.